Timnas B makin menggila. Kombinasi lokal diaspora di Polres Trisula Lini Serang terbentuk jelang AFF. Geliat sepak bola Indonesia tampaknya benar-benar sedang berada dalam fase yang sangat menarik. Antusiasme publik terhadap perkembangan Timnas Indonesia kini tidak hanya tertuju pada skuad utama atau Timnas A yang sedang berjuang di level tertinggi Asia, tetapi juga mulai merambah ke skuad pelapis yang justru menyimpan potensi luar biasa. Timnas B menjelang bergulirnya turnamen regional paling bergengsi di Asia Tenggara yakni Piala AFF. Rumor-rumor panas terus bermunculan dari internal persiapan skuad Garuda. Salah satu kabar yang paling menyita perhatian datang dari proyek ambisius tim pelatih dalam membentuk Timnas B yang disebut-sebut bukan lagi sekadar tim cadangan biasa. Justru sebaliknya, skuad ini kabarnya tengah disiapkan menjadi kekuatan baru yang siap mengguncang peta persaingan sepak bola ASEAN. Mengapa demikian? Karena Timnas B kali ini dirumorkan memiliki kualitas yang jauh lebih kompetitif dibanding generasi sebelumnya, bukan hanya dari sisi individu pemain tetapi juga dari racikan strategi yang kini menggabungkan dua elemen penting sepak bola modern, talenta lokal terbaik, dan pemain diaspora potensial. Kombinasi ini membuat banyak pengamat mulai menaruh perhatian serius terhadap proyek Timnas B, strategi baru yang lebih visioner. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia memang terus berupaya membangun sistem sepak bola yang lebih matang dan berkelanjutan. Salah satu kunci pentingnya adalah memperdalam kualitas skuad nasional melalui regenerasi yang terstruktur. Disinilah kehadiran Timnas B menjadi sangat penting. Tim ini diproyeksikan bukan hanya sebagai pelapis melainkan sebagai wadah pembinaan pemain yang siap naik kelas kapan saja ketika dibutuhkan. Para pemain Timnas B diharapkan mampu langsung mengisi kekosongan di skuad utama tanpa penurunan kualitas yang signifikan. Strategi ini dinilai sangat visioner, alih-alih hanya bergantung pada 11 pemain inti atau satu generasi emas. Indonesia kini mencoba membangun dua lapis kekuatan sekaligus. Dengan begitu persaingan internal menjadi lebih sehat dan kualitas keseluruhan tim nasional meningkat secara signifikan. Yang membuat proyek ini semakin menarik adalah pendekatan tim pelatih dalam ramu komposisi pemain. Mereka tidak hanya fokus pada pemain lokal yang bersinar di kompetisi domestik tetapi juga aktif memantau perkembangan pemain diaspora yang bermain di luar negeri. Hasilnya lahirlah formula baru yang disebut-sebut sangat menjanjikan. Harmonisasi pemain lokal dan diaspora salah satu kekuatan utama Timnas B saat ini terletak pada perpaduan karakter pemain yang sangat unik. Di satu sisi ada pemain-pemain lokal dari Liga 1 yang dikenal memiliki semangat juang tinggi, kecepatan, agresivitas, dan mental bertarung yang kuat. Mereka terbiasa bermain dalam tekanan tinggi serta memiliki daya juang khas sepak bola Indonesia nomor 12 in. Di sisi lain hadir para pemain diaspora yang membawa karakter berbeda. Mereka tumbuh di lingkungan sepak bola modern dengan disiplin taktik tinggi, pemahaman positioning yang matang, dan ketenangan dalam mengambil keputusan. Perbedaan karakter ini justru menjadi nilai tambah tim pelatih. Kabarnya sedang bekerja keras untuk menyatukan dua gaya bermain tersebut agar melahirkan identitas permainan yang lebih kompleks. Pemain lokal diharapkan memberikan energi, kecepatan, dan intensitas permainan tinggi, sementara pemain diaspora menjadi penyeimbang melalui visi bermain, kecerdasan taktik, serta ketenangan saat membangun serangan. Jika perpaduan ini berjalan sesuai rencana, Timnas B berpotensi tampil dengan gaya bermain yang jauh lebih modern, cepat saat transisi, agresif saat menekan, tetapi tetap disiplin dalam organisasi permainan. Inilah yang mulai membuat rival-rival ASEAN waspada, sebab jika sebelumnya mereka hanya fokus mengantisipasi Timnas A Indonesia, kini mereka juga harus menghadapi ancaman serius dari Timnas B. Rumor Trisula Lini Serang mulai menguat. Namun dari semua perkembangan yang terjadi di internal tim, satu rumor yang paling membuat fans Garuda bersemangat adalah kabar mengenai terbentuknya Trisula Lini Serang baru. Rumor ini mulai mencuat setelah sejumlah bocoran dari sesi latihan dan scouting internal menyebutkan bahwa tim pelatih tengah menyusun kombinasi 3 penyerang dengan karakter yang saling melengkapi. Banyak yang percaya Trisula inilah yang nantinya akan menjadi senjata utama Indonesia di Piala AFF. Meski nama-nama resminya masih dirahasiakan, pola yang sedang dibentuk mulai terlihat. Di sisi kiri tim pelatih mengincar sosok winger eksplosif yang memiliki kecepatan tinggi dan kemampuan dribble 1 lawan 1 yang mematikan. Tipe pemain seperti ini sangat penting untuk membuka ruang dan merusak struktur pertahanan lawan ketika menghadapi tim-tim ASEAN yang cenderung bermain rapat. Di area pertahanan, kehadiran winger cepat bisa menjadi pembeda. Ia dapat menciptakan case dari sisi lapangan, memaksa lawan keluar dari posisi ideal lalu membuka celah untuk pemain lain di posisi striker tengah. Sosok yang dicari memiliki atribut fisik kuat, duel udara bagus, dan finishing yang tajam. Rumor menyebutkan bahwa posisi ini kemungkinan akan diisi pemain diaspora. Peran striker tengah sangat vital. Ia bukan hanya dituntut mencetak gol tetapi juga menjadi target man yang mampu menahan bola, memantulkan umpan, dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Dalam skema modern, striker seperti ini menjadi pusat dari aliran serangan. Ia bisa menjadi eksekutor sekaligus fasilitator. Sementara di sisi kanan pelatih menginginkan pemain yang lebih fleksibel, bisa winger murni, bisa juga inverted winger yang gemar menusuk ke dalam. Pemain ini dituntut memiliki visi bermain yang baik, crossing akurat, dan kemampuan membaca pergerakan striker di kotak penalti. Perannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan lini serang. Saat sayap kiri bermain eksplosif, sisi kanan bisa menjadi kreator yang lebih tenang dan cerdas. Kombinasi inilah yang dinilai sangat menarik. Satu sisi penuh kecepatan dan agresivitas tengah sebagai finisher klinis, sisi lainnya menjadi kreator serangan. Secara teori Trisula ini memiliki atribut yang sangat lengkap, kecepatan, ada kekuatan fisik, ada insting go, ada kreativitas juga ada. Jika chemistry ketiga pemain ini benar-benar terbentuk sempurna, maka lini belakang tim-tim ASEAN dipastikan akan menghadapi ujian berat.
Latihan intensif dan polishing taktik untuk mewujudkan semua skema tersebut. Tim pelatih tentu tidak tinggal diam. Intensitas latihan kabarnya terus meningkat. Fokus utama saat ini bukan hanya soal fisik pemain tetapi juga polishing taktik dan pembentukan chemistry antar lini. Dalam sepak bola modern kualitas individu saja tidak cukup, yang jauh lebih penting adalah sinkronisasi pergerakan. Bagaimana seorang winger tahu kapan striker akan bergerak, bagaimana gelandang memahami ruang yang ditinggalkan lawan, bagaimana pressing dilakukan secara kolektif. Semua detail kecil inilah yang sedang diasah tim pelatih, ingin memastikan bahwa Timnas B tidak hanya memiliki nama-nama menarik di atas kertas tetapi juga mampu tampil sebagai unit yang solid di lapangan. Jika proses ini berjalan mulus, Timnas B berpotensi menjadi salah satu tim paling berbahaya di AFF. Bahkan bukan tidak mungkin mereka bisa menjadi kejutan terbesar turnamen target besar di Piala AFF dengan persiapan yang semakin matang. Target Indonesia di Piala AFF jelas tidak main-main. Timnas B tidak datang hanya untuk meramaikan kompetisi, mereka datang dengan ambisi besar. Juara tetap menjadi target utama. Lebih dari itu, turnamen ini juga akan menjadi pembuktian bahwa sistem regenerasi sepak bola Indonesia benar-benar berjalan di jalur yang tepat. Keberhasilan Timnas B akan menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang kuat, bukan hanya satu tim hebat tetapi dua lapis kekuatan yang sama-sama kompetitif. Inilah fondasi penting bagi masa depan sepak bola nasional. Kini pertanyaan besar pun muncul, apakah rumor mengenai kombinasi lokal diaspora ini akan benar-benar menghasilkan skuad yang mengerikan? Apakah Trisula lini serang yang sedang dibentuk akan menjadi mesin gol baru Garuda? Dan yang paling penting, mampukah Timnas B menjawab semua ekspektasi besar di atas lapangan? Semua jawabannya akan segera terungkap. Satu hal yang pasti, atmosfer sepak bola Indonesia kini semakin panas. Timnas bukan lagi sekadar bayangan. Timnas Amerika sedang tumbuh menjadi kekuatan baru yang siap mencuri sorotan. Piala AFF pun kini terasa semakin menarik untuk dinantikan. Penutupan yang kuat untuk merangkum seluruh esensi proyek ambisius ini. Ekspektasi tinggi yang kini dibebankan ke pundak skuad pelapis ini sebenarnya adalah refleksi dari dahaga panjang publik fana sepak bola tanah air akan prestasi yang konsisten. Selama puluhan tahun, Indonesia seringkali terjebak dalam siklus generasi emas yang rapuh, di mana kita memiliki 11 pemain utama yang luar biasa, namun langsung kehilangan taji begitu satu atau dua pilar penting harus absen akibat cedera atau akumulasi kartu. Proyek pembangunan Timnas B dengan menyandingkan talenta lokal terbaik Liga 1 dan para pemain diaspora potensial adalah jawaban taktis sekaligus struktural untuk memutus mata rantai kelemahan klasik tersebut. Di balik layar, harmonisasi ini tentu bukan perkara membalikkan telapak tangan. Tim pelatih memikul tanggung jawab besar untuk menjembatani perbedaan kultur sepak bola yang dibawa oleh kedua kelompok pemain. Pemain lokal, dengan segala determinasi, kelincahan, dan pemahaman mendalam mereka terhadap karakter permainan khas Asia Tenggara yang cenderung keras dan mengandalkan kecepatan, harus dilebur dengan gaya bermain diaspora yang taktis, efisien, dan kaya akan kedisiplinan posisi. Ini adalah proyek menyatukan hati dan logika di atas lapangan hijau. Jika komparasi ini berhasil distabilkan, Timnas B tidak hanya akan menjadi tim yang tangguh secara fisik, tetapi juga cerdas secara taktikal. Latihan-latihan intensif yang digelar tertutup pun kabarnya tidak lagi berfokus pada peningkatan stamina dasar, melainkan pada pemantapan chemistry sepersekian detik. Bagaimana seorang gelandang diaspora tahu persis kemana winger lokal akan menusuk, atau bagaimana lini belakang dapat melakukan jebakan offside kolektif secara harmonis. Rumor mengenai Trisula lini serang baru yang mematikan pun seolah menjadi kepingan puzzle terakhir yang paling dinanti. Di tengah bursa prediksi yang kian memanas, publik membayangkan sebuah mesin gol yang tidak hanya mengandalkan determinasi individu, melainkan sebuah unit penyerang modern yang fleksibel, cair, dan tak terduga. Kehadiran sayap kiri yang eksplosif, penyerang tengah yang kokoh sebagai pemantul bola, serta sayap kanan yang bertindak sebagai motor kreativitas, akan memaksa tim-tim rival di Asia Tenggara untuk memikirkan ulang strategi bertahan mereka. Mereka tidak bisa lagi hanya mengawal satu pemain kunci, karena ancaman nyata kini bisa lahir dari sudut mana saja. Pada akhirnya, Piala AFF kali ini akan menjadi panggung pembuktian yang sangat krusial, bukan sekadar bagi para pemain yang merumput, melainkan bagi cetak biru masa depan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Skuad Timnas B ini mengemban misi ganda, pulang membawa trofi tertinggi ke tanah air sekaligus menegaskan kepada dunia bahwa fondasi sepak bola Indonesia kini telah berdiri dengan kokoh. Kita tidak lagi sedang membangun sebuah tim yang instan, melainkan sedang merajut sebuah ekosistem di mana talenta lokal dan diaspora dapat tumbuh bersama, saling mengisi, dan saling menguatkan. Ketika peluit pertama dibunyikan di turnamen nanti, segala rumor, prediksi, dan diskusi hangat di ruang publik akan melebur menjadi pembuktian nyata di atas lapangan hijau. Satu hal yang pasti, Garuda kini telah memiliki dua pasang sayap yang sama kuatnya. Timnas B siap keluar dari bayang-bayang skuad utama, melangkah dengan penuh percaya diri, dan membuktikan bahwa mereka bukan lagi sekadar pelapis, melainkan gelombang baru kekuatan sepak bola Asia Tenggara yang siap mencuri panggung utama. Perjalanan baru saja dimulai, dan atmosfer sepak bola Indonesia tidak pernah seoptimis ini.